Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Putri, NIM 1904171 dari jurusan PGSD, mata kuliah Strategi Pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip belajar. Prinsip adalah suatu yang dipegang sebagai panutan yang utama dan menjadi dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru, dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Belajar bukan suatu penguasaan latihan, melainkan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga diamati oleh orang lain. Pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik agar siswa menjadi motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. Dan juga, prinsip belajar dapat digunakan sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan sebagai motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar yang terkait dalam proses belajar. Yang pertama, ada prinsip kesiapan. Yang dimaksud dengan prinsip kesiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, ada prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Yang ketiga, ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Yang keempat, ada prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran mestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dan dapat menerima kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam, ada prinsip transfer dan retensi. Belajar yang dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Proses itulah yang disebut dengan proses transfer. Sedangkan yang dimaksud dengan retensi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lagi hasil belajar. Yang ketujuh, ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif mencakup asosiasi antara unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Dalam prinsip ini akan melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Yang ke-8, ada prinsip belajar afektif. Belajar afektif akan mencakup beberapa unsur yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Prinsip belajar afektif, seseorang akan menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Yang ke-9, ada prinsip belajar evaluasi. Belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemampuan dan mencapai tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan, metode, teknik, dan strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Yang kedua, metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Yang ketiga, ada teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dan yang kelima, ada strategi. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penentu pemilihan strategi dalam pembelajaran. Faktor-faktornya yaitu pertama,
ada karakteristik peserta didik, yaitu ada kematangan mental dan kecakapan intelektual. Yang kedua, ada kondisi fisik dan kecakapan psikomotor. Yang ketiga, ada umur. Yang keempat, jenis kelamin. 2. Kompetensi dasar yang diharapkan. Kompetensi dasar adalah pernyataan minimal atau memadai. Kompetensi dasar adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, ada bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Secara umum, sifat bahan ajar dapat dibedakan ke dalam kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Yang keempat, ada waktu yang tersedia. Melalui perhitungan waktu dalam 1 tahun, ajaran berdasarkan waktu-waktu efektif pembelajaran bahasa, rata-rata 5 jam pelajaran per minggu untuk mencapai 2 atau 3 kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi tersebut harus dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan strategi yang disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Yang kelima, sarana atau prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Sedangkan sarana belajar adalah segala sesuatu yang berlangsung dapat dipakai peserta didik dalam belajar untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama jalannya suatu proses. Yang keenam, ada kemampuan kecakapan pengajar. Memilih dan menguasai strategi pembelajaran bahasa. Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa adalah mempersiapkan peserta didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alamiah. Di samping memiliki kemampuan penguasaan keilmuan pengajar, juga harus memiliki kemampuan dan penguasaan memilih dan menerapkan strategi yang di dalamnya terdapat pendekatan, metode, dan teknik secara baik. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa dapat dipandang sebagai sesuatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Jenis strategi pembelajaran ekspositori adalah jenis strategi pembelajaran menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa yang dimaksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Ketiga, ada pembelajaran inquiry. Jenis strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jenis strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heurisken, yang berarti saya menemukan. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis masalah. Jenis strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang kelima, ada peningkatan kemampuan berpikir. Ini strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, ada pembelajaran kooperatif. Jenis strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan kepada para ahli pendidikan untuk digunakan. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah jenis strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh adalah pembelajaran konstekstual, yaitu suatu jenis strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedelapan, ada pembelajaran afektif. Jenis strategi pembelajaran afektif memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan. Afektif berhubung dengan nilai. Afektif berhubung dengan nilai yang sulit diatur, oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dalam batas tertentu memang afektif dapat muncul dalam keadaan behavioral. Akan tetapi, penilaian untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Cara anak belajar. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif.
Yang kedua, mulai belajar secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklarifikasikan benda-benda. Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan. Yang kelima, memahami konsep substansi. Kecenderungan belajar anak usia sekolah dasar memiliki 3 ciri, yaitu 1. Konkret, 2. Integratif, 3. Hierarkif. Karakteristik pembelajaran perlu dilakukan terhadap anak-anak tersebut. Yang pertama, belajar dan pembelajaran bermakna. Belajar pada hakikat merupakan proses perubahan dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Kegiatan pembelajaran akan bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. Yang kedua, belajar tematik. Belajar terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dengan tema diharapkan akan memberikan banyak keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas tahapan perkembangan siswa sekolah dasar dipandang dari aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya, seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen. Perkembangan anak usia 6 tahun, anak Anda akan mengalami gigi susu yang terlepas dan ompong hingga gigi permanennya tumbuh. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakannya oleh tubuhnya. Perkembangan tubuh anak usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia 7 tahun, ia akan transformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Bahkan, anak usia 7 tahun membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan beranjak remaja. Meski begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2,3 kg, sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Perkembangan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Tanda-tanda pubertas juga mulai dialami oleh anak usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan. Selanjutnya, tahap sosial pada anak SD. Kelas 1, 6-7 tahun, rasa kemandirian anak semakin meningkat di awal sekolah, tapi semakin menumbuhkan perhatian dan persetujuan dari orang tua. Si kecil juga mulai memahami kalau hubungan pertemanan sebenarnya bisa dipengaruhi oleh berbagai hal di luar kendalinya. Kelas 2 dan 3, 7-9 tahun. Usia ini, anak mulai punya beberapa teman baik, tapi hubungan pertemanannya masih mudah berubah akibat pengaruh berbagai faktor. Kecil juga sangat ingin diterima oleh teman sebayanya. Ketiga, kelas 4 dan 5, 9-11 tahun. Di kelas 4 dan 5, anak mulai menyesuaikan diri dengan perubahan fisik, dan sebagian diantaranya juga ada yang mulai memasuki masa puber. Keempat, kelas 6, 11-12 tahun. Di tahun terakhir sekolah dasar, bisa dibilang anak berada dalam masa transisi menjadi seorang remaja. Kemandiriannya semakin matang dan pengaruh temannya pun semakin kuat, sehingga perlu terus didampingi dan dipantau kondisi sosial emosionalnya. Selanjutnya, perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar dalam berbahasa terus berkembang, dari mulai satu kalimat dan seterusnya. Untuk itu perlu kita telusuri apa saja perkembangan bahasa yang dialami oleh peserta didik. Tentunya bagi seorang guru itu perlu mengetahui bagaimana perkembangan bahasa peserta didiknya. Penggunaan bahasa pada anak, aspek pada penggunaan bahasa adalah narasi dan percakapan. Umumnya pada usia ini tugas komunikasi menjadi kompleks dan sulit, sehingga anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Lalu anak usia 5-6 tahun cenderung kurang mampu mengkomunikasikan informasi dari anak yang lebih tua, jadi informasi yang abstrak belum mampu dikomunikasikan pada anak-anak. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar. Menurut target, anak-anak menjalankan 4 tahap perkembangan kognitif yang dilalui secara berurutan secara bertahap. Setiap anak akan menambahkan pengalaman baru untuk menambah pengetahuan mereka, sehingga secara bertahap mereka akan meningkatkan kapasitas cara berpikir mereka. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan bahasa ekspresif pada anak sekolah dasar.
Bahasa ekspresif adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Untuk mengembangkan bahasa yang bersifat ekspresif, ini seorang anak memerlukan cara yang sesuai dengan tahap perkembangannya, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi anak tersebut. Maka dari itu, orang tua dan pendidik harus mampu menstimulasi kemampuan anak dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan inteligensi pada anak sekolah dasar. Dengan berjalannya waktu, si kecil terus-terusan berkembang dan menguasai keterampilan baru. Sebagai orang tua, mama papa tentu penasaran tentang bagaimana kehidupan anak-anak berubah dan bagaimana aspek psikologinya. Psikologi anak adalah bidang yang luas, mencakup bagaimana orang berubah saat mereka tumbuh dan lahir hingga remaja. Dalam ilmu psikologi anak berupa pemahaman setiap aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan intelektualnya. Perkembangan inteligensi menjelaskan bagaimana anak belajar, berpikir, berinteraksi, dan merespon secara emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka. Cara mereka berteman, memahami emosi, temperamen, dan mengembangkan keterampilan mereka sendiri.